Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tentunya selalu dihadapkan dengan berbagai masalah yang dapat menyebabkan diri kita menjadi stres. Stres tentunya tidak datang secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebab atau pemicu yang biasa kita sebut sebagai stresor. Stres bisa datang baik dari internal maupun eksternal, tetapi apabila kita memiliki coping atau cara pemecahan masalah yang baik terhadap stresor, maka semakin kecil kemungkinan stresor akan berubah menjadi stres. Stres juga merupakan suatu hal yang subjektif, yang berarti akan berbeda-beda pada setiap orang. Seperti contohnya, ketika dihadapkan dengan kesempatan untuk presentasi di depan kelas, maka akan terdapat individu yang bereaksi dengan tenang, ada juga yang takut dan bahkan menghindar. Sebelumnya, kita perlu mengetahui sebenarnya apa sih stres itu. Stres adalah reaksi dari diri yang muncul baik secara fisik maupun secara psikologi dari pencetus atau stresor yang ada. Stres mengacu pada ketidakseimbangan antara permintaan yang dirasakan dan kemampuan individu untuk meresponnya. Stres merupakan respon negatif dari tubuh terhadap kesulitan dan masalah yang sedang dihadapi. Stres sendiri juga ternyata terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu stres ringan, sedang, dan berat. Pada stres ringan, stres tidak merusak aspek fisiologis dari seseorang. Stres ringan umumnya dirasakan dan dihadapi oleh setiap orang secara teratur, seperti lupa, kebanyakan tidur, kemacetan, dan juga dikritik. Situasi seperti ini biasanya berakhir dalam beberapa menit atau beberapa jam, dan biasanya tidak akan menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi secara terus-menerus oleh seseorang. Yang kedua adalah stres sedang, di mana stres terjadi lebih lama dari beberapa jam sampai beberapa hari, seperti pada saat terjadi perselisihan, kesepakatan yang belum selesai, atau kerja yang berlebih dan permasalahan keluarga. Situasi seperti ini dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan seseorang. Dan yang ketiga adalah stres berat, yaitu merupakan tingkatan stres kronis yang terjadi dengan durasi lebih panjang seperti beberapa minggu sampai dengan beberapa tahun, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti hubungan dengan keluarga yang tidak harmonis, hubungan dengan teman sekolah atau lingkungan sekolah yang tidak baik, atau menderita penyakit fisik yang lama. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa saja sebenarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stres. Menurut para ahli, faktor-faktor penting yang mempengaruhi stres adalah faktor situasional, maturasional, dan sosiokultural. Mari kita bahas lebih lanjut ya. Yang pertama adalah faktor situasional, yaitu faktor yang berkaitan dengan kondisi yang sedang dialami seperti misalnya tugas akademik yang padat di sekolah, kemudian juga tuntutan untuk selalu berprestasi dari diri sendiri maupun orang tua. Yang kedua adalah faktor maturasional, yaitu faktor stres yang berkaitan dengan tugas perkembangan yang harus dilalui oleh seseorang. Setiap perkembangan tentunya memiliki stresor yang berbeda. Misalnya, saat masih anak-anak, stresor yang ada hanyalah dari fisik atau keluarga. Sedangkan pada usia remaja awal, stresor mulai datang dari isu harga diri, pencarian jati diri, perubahan struktur keluarga, kehilangan orang tua, dan teman sebaya. Yang ketiga adalah faktor sosiokultural, yaitu stresor dari lingkungan dan juga sosial. Budaya yang tidak sesuai, kemudian lingkungan sosial yang tidak mendukung, dapat mempengaruhi pemecahan masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana tubuh kita merespon stres. Ketika merasakan ancaman, tubuh kita merespon secara biologis dan psikologis. Pada respon biologis, tubuh akan menilai suatu keadaan dan memutuskan apakah keadaan tersebut menyebabkan stres atau tidak. Ketika tubuh menilai keadaan tersebut menyebabkan stres, maka tubuh akan mengeluarkan hormon stres yang disebut dengan hormon kortisol. Kortisol menyebabkan tubuh untuk mempertahankan kadar gula di dalam darah. Kadar gula dalam darah yang cukup dapat membantu tubuh untuk mengatasi stres dan membantu tubuh untuk kembali normal. Selain itu, tubuh juga mengeluarkan hormon yang disebut dengan hormon adrenalin, yang merangsang perubahan dalam tubuh seperti menurunkan sistem pencernaan, meningkatkan nadi dan tekanan darah. Yang kedua adalah respon psikologis terhadap stres. Respon psikologis dipengaruhi oleh intensitas, durasi, dan jumlah stresor yang terjadi pada seseorang. Karakteristik seseorang juga mempengaruhi responnya terhadap stres. Karakteristik tersebut diantaranya adalah kemampuan untuk mengontrol diri, ada atau tidaknya support system, dan perasaan mampu untuk menghadapi stres.